Oke, ini akan menjadi topik ngopi yang sangat amat menarik. Latar belakangnya, jadi kemarin waktu gua main Elden Ring, live streaming, tiba-tiba banyak banget penonton-penonton gue yang diskusi soal perbandingan dan juga perbedaan antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Ini menarik banget menurut gua. Soalnya gue punya anak umur 2 tahun dan sekarang gue juga lagi merancang gitu ya. Ini anak gua jalurnya mau kemana nih setelah udah mulai sekolah. Apakah langsung ke sekolah negeri, sekolah swasta, MAN, atau pesantren. Oke, karena kalau misalnya gue lihat di media sosial, banyak banget orang-orang pun yang juga mendiskusikan kalau misalkan katanya di zaman sekarang sekolah swasta itu lebih baik dibandingin sekolah negeri. Ini video ngopi bukan sebuah judgement ya, bukan sebuah penilaian, tapi justru ini adalah gerbang diskusi untuk membuka gitu pengalaman-pengalaman dari lulu pada yang sekolah di kolom komentar. Jadi isi sebenarnya dalam video ngopi ini komentar-komentar lulu pada. Karena nggak objektif cuy. Kalau misalkan ini video ngopi cuman berdasarkan pengalaman gue doang. Gue bakal bilang kalau misalkan oh ini sekolah negeri bagus dibanding sama sekolah swasta, karena gue belum pernah sekolah swasta, makanya gue butuh pengalaman lu juga di kolom komentar. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan apakah benar sekolah swasta lebih bagus dibandingin sekolah negeri. Waktu zaman gue dulu kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Anjir tua banget coy. Itu zaman gue sekolah negeri jelas sangat amat dilirik dibandingin sekolah swasta. Sekolah swasta itu selalu menjadi second place kalau misalkan lulu pada nggak masuk sekolah negeri. Alasan utamanya mungkin karena lebih murah dan juga standarisasinya itu masih lebih stabil dibandingin sekolah swasta yang emang kalau misalkan kita boleh rata-ratakan gitu ya, semua sekolah swasta itu kan kurikulumnya berbeda-beda. Ya nggak sih? Jadi kita harus nyari tahu sendiri tuh. Kayak sekolah ini kurikulumnya gimana, sekolah ini kurikulumnya gimana. Kalau misalnya negeri kan gampang tuh. Kurikulumnya sama, tinggal kita lihat aja nih mana yang lebih berprestasi, mana yang lebih banyak siswa-siswanya masuk ke kampus favorit dan lain-lain. Nah, tapi di zaman sekarang itu udah mulai ada sebuah pandangan kalau misalkan sekolah swasta itu lebih baik. Dan kenapa orang-orang mulai memiliki pandangan seperti itu? Sebenarnya jawabannya simpel, 2 kata doang. Ini berdasarkan beberapa artikel dan juga berita yang gue baca gitu. Lu bisa lihat dari kolom tab Chrome gue, udah banyak banget nih. Kayak misalnya dari medcom.id, gue coba buat baca berita dari Kemendikdasmen langsung gitu ya. Beliau, Pak Abdul Muti selaku menterinya bilang, 1 dari 3 siswa di Indonesia belajar di sekolah swasta. Bahkan sekolah swasta tuh udah menjadi mitra gitu untuk negara kita, seenggaknya untuk mempersiapkan sumber daya manusianya agar lebih baik lagi. Terus kemudian gue juga sempat menyelam kredit, ternyata ada satu postingan gitu yang membahas tentang kurikulum merdeka. Yang mana kalau misalnya ngomongin soal Reddit, gue seneng banget sama respon orang-orang di kolom komentarnya. Mereka tuh sharing pengalaman yang oke banget gitu, jadi insight banget. Terus habis itu gue juga ngeliat beberapa berita yang emang dibuat sama blogger gitu ya. Kayak misalkan dari Kompasiana ini dibuat sama Nafaisatul Wilda, mahasiswa. Ini cewek ya, mahasiswi kali, Ilmu Politik Universitas Sains Al-Quran. Dia buat judul sekolah swasta versus sekolah negeri, mengungkap alasan peminat beralih. Ini bagus banget artikelnya. Terus habis itu bahkan gue juga sempat nyari tahu berita yang memang di-mention di Reddit gitu ya. Baik kurikulum merdeka SMA kembali penjurusan IPA dan IPS mulai 2025 dan berita-berita yang lainnya. Jadi alasannya sebenarnya cuma 2 kata. Kualitas pendidikannya. Cuman orang-orang di media sosial kalau misalnya lagi ngomongin, ngediskusin dan juga ngebandingin tentang sekolah swasta dan juga sekolah negeri, itu perbandingannya nggak apple to apple. Kadang kalau misalnya lagi mengglorifikasi sekolah swasta, itu pasti dibandinginnya sama sekolah negeri yang emang kurang bagus. Dan kalau misalkan orang lagi ngebandingin sekolah negeri, itu pasti bakal ngebandingin sama sekolah swasta yang kurang bagus juga. Pasti ada di antara kalian semua yang pernah denger kayak, oh ada sekolah swasta nih yang yayasannya bermasalah jadi tempat ladang korupsi, terus habis itu gurunya sering buat di PHK dan lain-lain gitu. Itu cuman worst skenario dan juga worst example-nya doang gitu ya. Untuk membandingkan antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta sebenarnya nggak sesulit dibanding yang kita bayangkan. Lu tinggal lihat aja sebenarnya peringkat-peringkat sekolah di negara Indonesia gitu udah ada. Lu tinggal tanya ChatGPT gitu. Bahkan di ChatGPT sendiri itu udah ada datanya. Top 10 sekolah terbaik di Indonesia UTBK, ini berdasarkan nilai UTBK 2022. Tapi kalau misalnya kalian semua pengen yang lebih up to date, lu tinggal pergi aja nih ke simtek.kemendikbud.go.id. Di sini udah tercantum gitu ya. Jumlah peserta didik berprestasi tersebar di berbagai provinsi. Lu bisa tahu nih. Kalau misalnya di ChatGPT, nomor 1-nya katanya Man Insan Cendekia Serpong. Ini 2022. Mungkin datanya kurang relate, tapi ya karena masih masuk ke dalam kurikulum merdeka, jadi masih bisa gitu ya dibilang kalau misalnya ini zaman sekarang. Yang kedua, SMA Katolik St. Louis 1. 3, SMA Pradita Dirgantara. Oke, swasta. Man Insan Cendekia, negeri berbasis Islam. SMA 8 Jakarta.
Gue kadang suka ke-trigger dah kalau misalkan nyebut SMA Negeri 8 Jakarta. Soalnya waktu gue ke IPB gitu ya, gue selalu ditanya kan, ini lu sekolah di mana? Gue di SMA 8. Anjay. Lu pasti pinter banget, ya gak sih bro? Lu pasti nih IPB pilihan kedua nih, pilihan pertamanya pasti universitas di luar negeri, ya gak sih? NUS ya. Gue jawab enggak. Terus dia dibalas lagi, enggak, maksudnya tuh enggak daftar, bukan. Gue enggak di SMA 8 Jakarta. Terus di mana? SMA Negeri 8 Bogor. Oh yang depan kali itu. Sejauh itu ya, ekspektasi lo rusak gitu. Hey, tapi at least gue udah berteman sama lo semua gitu di PB, ya gak sih? Terus yang yang keenam ada SMA Lab School Kebayoran, sekolah swasta di bawah Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta. Yang ketujuh SMAS Kanisius Jakarta. Yang kedelapan SMA Negeri 1 Yogyakarta, sekolah negeri. Yang 9 SMA Negeri 3 Yogyakarta. Yang 10 SMAS BPK 1 Penabur Bandung. Jadi kalau misalnya lu lihat dari peringkat di UTBK ini, sebenarnya masih beragam-beragam aja antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Oke, terus habis itu kalau misalnya lu lihat dari Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional, lu juga bisa lihat gitu. Sekolah-sekolah mana aja yang emang masih bisa bersaing baik itu negeri ataupun swasta. Nomor 1 SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen. Yang kedua SMA Pradita Dirgantara. Yang ketiga SMAN Unggulan Tamrin. Yang 4 SMA Negeri 3. Ini 3 mana nih? Yang kelima SMA Negeri 1. Yang keenam SMA Negeri 3 Denpasar dan lain-lain. Kayak gitu. Cuman sebenarnya gak cuman sekedar kualitas pendidikan doang yang dipermasalahkan, tapi ada 3 aspek menurut gue yang pada akhirnya bisa ngebuat orang memutuskan mau masuk sekolah yang mana. Yang pertama tadi kualitas pendidikan atau kurikulum. Yang kedua itu biaya, jelas itu menjadi alasan kenapa orang milih negeri atau swasta. Dan yang terakhir yang menurut gue menjadi alasan kenapa orang-orang pada akhirnya lebih considering swasta dibanding negeri, yaitu sistem zonasi. Kayak orang-orang nih pengen nih masuk ke SMA negeri yang berprestasi tapi jauh banget gitu, pasti bakal kalah sama orang-orang yang emang rumahnya deket. Pada akhirnya memutuskan untuk ya udahlah pilih swasta aja. Terus pada akhirnya orang-orang baru dah merasakan kalau misalnya oh iya swasta nggak jelek-jelek banget, bahkan lebih bagus lagi gitu dibandingin sekolah negeri yang notabene kalau misalnya kita lihat banyak banget berita-berita itu kayak nggak jelas juga gitu kurikulumnya, ya nggak sih? Kadang tiba-tiba lu ngelihat kalau misalkan kurikulumnya diganti-ganti tiap menteri berubah gitu ya, kayak misalnya ini baik kurikulum merdeka SMA kembali penjurusan IPA dan IPS mulai 2025 dan ini udah langsung diinstruksiin ya setahu gua sama presiden. Oke, berdasarkan argumen dari Menteri Mendikdasmen, Presiden minta penerapan kembali IPA IPS dikaji mendalam. Belum lagi berita-berita terbaru yang emang bisa ngebuat orang-orang kayak mikir ini benar nggak sih sekolah negeri itu serius buat mendidik anak-anaknya. Kayak misalkan emang artikel dibuat sama Ardiansyah gitu ya di Kumparan. Dia buat artikel dengan judul wajibnya siswa naik kelas membuat pendidikan Indonesia mengalami kemerosotan. Ini dibuat sama mahasiswa jurusan PGSD di Universitas Sriwijaya. Konteksnya apa? Konteksnya di kurikulum merdeka, kalau nggak salah itu ada peraturan kalau misalkan sekolah itu tidak boleh ngebuat anak-anaknya nggak naik kelas. Dan ini rame karena seingat gua Pak Yusuf Kala pun udah berkomentar. Nih, lu bisa lihat sendiri. Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendesain pendidikan dengan mengikuti gaya pendidikan negara maju. Situ diberikan kebebasan dalam belajar atau merdeka belajar. Namun hal ini dikritik oleh mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. Dia menyatakan menurutnya kurikulum itu membuat anak-anak jadi tidak belajar. Sebab sudah tidak ada ujian nasional. Saya konservatif, anak itu, kita semua pernah sekolah kan? Kapan kita belajar? Kan mau ujian, ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Kata JK. Dalam acara diskusi bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan yang digelar di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta Sabtu. Jadi, kalau misalnya kita lihat POV dari Pak Nadiem Makarim gitu ya, selaku Menteri Pendidikan sebelumnya, ini sebenarnya bagus diterapin di negara maju karena pada dasarnya orang-orang siswa-siswanya gitu atau masyarakat-masyarakatnya tahu kalau misalnya pendidikan itu penting. Tapi di negara dengan mayoritas orang-orang yang sepertinya kebanyakan masih demen banget main TikTok gitu ya, ngelihat kebebasan ini justru sebagai peluang gitu untuk semakin malas. Call me party pooper guys, tapi serius dah. Orang-orang ini tuh kalau misalnya nggak dikasih tekanan, nggak dikasih punishment gitu ya, nggak dikasih sebuah konsekuensi kalau misalnya lu malas bakal kenapa, dia bakal leha-leha anjir. Belum lagi ada artikel kayak gini. Kenapa tidak ada ranking di kurikulum merdeka? Ini jawabannya. Nah, jadi sistem ranking itu nggak direkomendasiin di kurikulum merdeka yang sekarang gitu ya. Alasannya kenapa? Karena menurut beberapa pembuat kebijakan, sistem ranking ini justru bakal mematikan motivasi orang-orang yang punya potensi yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa tuh disamaratakan gitu ya nggak sih dengan ranking. Cuman pada akhirnya dengan tidak adanya seperti itu
Orang-orang jadi malah makin malas. Dan guru pun makin bingung kalau misalnya pada akhirnya ini orang maunya kemana nih. Nggak ada ranking terus nilai jeblok nih. Fokus potensi dia kemana nih? Menggambar doujins kah atau apa gitu ya. Lu bisa lihat sendiri sebenarnya alasannya kenapa. Menghindari kompetensi yang tidak sehat. Mendorong siswa fokus pada proses belajar. Ini bisa diperdebatkan sih. Penilaiannya berdasarkan kompetensi. Mendorong kolaborasi siswa, motivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan, menghargai potensi siswa sebagai individu. Tapi emang untuk di atas kertas gitu ya akan sangat sulit pada akhirnya benar-benar mengukur bagaimana siswa itu belajar dan juga bekerja kalau misalnya pada hari tidak ada tolak ukur dan juga tidak ada motivasi. But let's be real, sebenarnya kurikulum merdeka ini bagus. Apalagi kalau misalnya diterapkan di negara maju di mana masyarakatnya itu mengerti betapa pentingnya pendidikan gitu. Cuman kalau misalnya pada akhirnya kita tinggal di sebuah negara di mana negara tersebut masih belum terlalu berpikir gitu kalau misalnya pendidikan itu penting, ya bakalan susah. Butuh sebuah sistem yang emang nge-push mereka untuk seenggaknya bisa belajar lebih baik lagi kayak gitu coy. Apalagi dengan adanya sistem zonasi gitu. Ya Allah, adik gue kena korban ya. Terus habis itu temen-temen gue juga punya adik kena korban. Ada sekolah yang emang bagus, cuman pada akhirnya beda kabupaten kota, gak keterima dan lain-lain. Pada akhirnya sekolahnya lebih jauh lagi. Itu gimana ceritanya men? Pengen ngestandarisasi sekolah-sekolah, kalau misalnya pada akhirnya nanti waktu masuk ke kampus tetap aja dilihat nih sekolah mana yang paling banyak mencetak alumni yang berprestasi, ya bakalan sulit pada akhirnya, ya gak sih? Dan ini menarik banget, ada insight yang gue temukan bagus dari Reddit gitu ya, postingan yang tadi meme ini. Kurikulum mereka menyadari bahwa mereka hanya menjadi bahan percobaan yang gagal. Kurikulum mereka, gue pun begitu men waktu N, ya gak sih? Kita semua gagal gitu. Menjadi objek yang gagal. Ini tanggapan dari akun Proud Bluebird, gue izin mengutip ya bang atau mbak. Ini opini bias dan subjektif dari saya. Saya mengunjungi SMA saya dulu dan bertemu teman seangkatan yang lagi magang jadi guru. Teman saya bilang kurikulum merdeka bikin siswa lebih gak fokus belajar daripada angkatan saya dulu. Terus habis itu dibahas, you are not completely wrong. Bahkan teman saya yang bertahun-tahun jadi guru aja mengeluhkan Mendikbud zaman Nadiem karena tugas administrasi guru jadi banyak sehingga gak bisa fokus menyiapkan pengajaran. Iya. Dipikir udah kita harus benar-benar melihat potensi dari masing-masing individu gitu. Terus habis itu belum lagi sama administrasinya emang bebas banget kan. Gak cuma terpaut sama beberapa pelajaran doang kayak gitu loh. Konsepnya bagus, tapi penerapan dan juga implementasinya yang kurang. Makanya orang-orang tuh mengira kalau misalnya mereka tuh cuma jadi bahan uji coba doang di sekolah negeri kayak gitu loh. Dan kalau misalnya pada akhirnya berita kayak gini bener dan juga diimplementasiin lagi gitu ya, SMA kembalikan penjurusan IPA dan IPS, saran gue sih jangan sampai IPS menjadi jurusan yang terbuang lagi anjir. Padahal kalau misalnya secara karir sekarang tuh banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan yang emang bergantung sama orang-orang yang emang bisa dalam bersosialisasi gitu loh. Bahkan gak sedikit juga anak-anak IPA yang pada akhirnya ngambil kuliah terus habis itu kerja di L major yang emang kerjaan anak-anak IPS kayak gitu loh. Gimana tanggapan kalian semua? Kan udah gue bilang ini cuman sekedar gerbang pembuka doang terkait mana yang bener gitu ya dan mana yang bagus, apakah swasta dan juga negeri, tinggal lu sendiri yang menentukan berdasarkan pengalaman lo gitu. Jadi gue tunggu setiap pendapat dan juga tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak udah mendengarkan yapping gue dalam beberapa menit. Itu ya deh gue, terima kasih banyak, sampai jumpa.